Assalamualaikum, hari ini kita akan menyelami bersama beberapa ayat yang luar biasa dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 104-113. Rangkaian ayat ini lebih dari sekedar teks loh, ini adalah sebuah panduan hidup yang turun di tengah masa-masa penuh dinamika, mengajarkan sebuah komunitas yang baru lahir tentang bagaimana cara menghadapi berbagai tantangan, baik dari luar maupun dari dalam. Pernah kepikiran nggak? Kalau ternyata sepatah kata itu bisa jadi senjata. Pertanyaan inilah yang menjadi jantung dari ayat-ayat yang akan kita bahas. Kita akan lihat bagaimana pilihan kata dalam percakapan sehari-hari bisa menjadi ujian keimanan, dan bagaimana wahyu dari Allah turun untuk membentuk sekaligus melindungi identitas sebuah komunitas. Oke, untuk benar-benar memahami kedalaman makna ayat-ayat ini, kita perlu kembali ke masa lalu. Bayangkan, kita berada di Madinah sekitar tahun kedua setelah hijrah. Ini adalah sebuah kota, tempat komunitas muslim yang baru terbentuk, hidup berdampingan dengan suku-suku Yahudi yang sudah lama menetap di sana. Hubungan di antara mereka itu kompleks, kadang rukun, tapi kadang juga penuh tegangan. Nah, ayat 104 ini langsung menyoroti sebuah isu yang sangat halus, perang kata-kata. Ini bukan konflik fisik yang terbuka, tapi semacam jebakan linguistik yang tersembunyi dalam interaksi sehari-hari dengan Rasulullah SAW. Jadi begini ceritanya. Sebagian orang dari komunitas Yahudi saat itu, kalau berbicara kepada Nabi, mereka menggunakan kata ra'ina. Dalam bahasa Arab, kata ini artinya sopan kok, perhatikanlah kami. Tapi, dengan sedikit memelintir lidah saat mengucapkannya, kata yang sama dalam bahasa Ibrani bisa menjadi sebuah hinaan yang sangat kasar. Disinilah turunnya wahyu ilahi sebagai bentuk perlindungan. Allah secara langsung mendidik komunitas muslim untuk lebih peka secara bahasa. Mereka diarahkan untuk meninggalkan kata yang ambigu dan berpotensi menimbulkan masalah ini. Sebagai gantinya, mereka diajarkan untuk mengucapkan unzurna. Kata ini punya makna yang sama persis, yaitu lihatlah kami, atau perhatikanlah kami. Tapi hebatnya, kata ini tidak punya makna ganda yang bisa disalahgunakan. Ini pelajaran penting banget tentang komunikasi yang jelas dan bagaimana menjaga kehormatan Nabi dari segala bentuk pelecehan, bahkan yang terselubung sekalipun. Oke, dari perang kata-kata kita beralih ke tantangan di level teologis. Komunitas muslim yang baru ini mulai dihadapkan pada kritik ketika beberapa perintah Allah diubah. Dari sinilah kita diperkenalkan pada sebuah konsep penting dalam studi Al-Quran, yaitu nasah atau abrogasi. Contoh yang paling terkenal waktu itu adalah perubahan arah sholat atau kiblat. Selama sekitar 16-17 bulan pertama di Madinah, kaum muslimin sholat menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Lalu, turunlah perintah untuk mengubah arah kiblat ke Ka'bah di Mekah. Nah, perubahan ini dipakai oleh para penentang sebagai amunisi untuk menuduh ajaran Islam itu pelin-pelan dan tidak konsisten. Maka, turunlah ayat 106 ini untuk menjawab semua tuduhan itu dengan tegas. Ayat ini menegaskan bahwa setiap ayat yang dihapus atau diganti, itu pasti akan digantikan dengan yang lebih baik atau minimal yang setara hikmahnya. Ini bukan tanda inkonsistensi, tapi justru bukti hikmah Allah yang tak terbatas, yang memberikan petunjuk sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan umatnya. Penting banget nih untuk kita memahami kata yang dipakai di sini, nansah. Kata ini artinya bukan memperbaiki kesalahan. Maknanya adalah menghapus atau mengganti. Ini menegaskan bahwa perubahan hukum itu datang dari otoritas yang sama, yaitu Allah, yang maha tahu apa yang paling pas untuk hambanya di setiap zaman. Setelah membahas tantangan dari luar, Al-Quran kemudian mengajak kita untuk melihat lebih dalam ke akar masalah yang memicu permusuhan, yaitu penyakit hati. Ayat 109 secara spesifik menunjuk pada rasa dengki sebagai pendorong di balik tindakan sebagian ahli kitab. Al-Quran menggunakan kata yang sangat spesifik, hasad. Ini bukan sekedar iri biasa ya. Hasad adalah perasaan dengki di mana seseorang bukan cuma pengen punya nikmat yang dimiliki orang lain, tapi juga berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Para ahli tafsir menjelaskan, sumber kedengkian ini adalah karena kenabian terakhir ternyata turun kepada bangsa Arab melalui Nabi Muhammad, bukan dari kalangan mereka. Padahal mereka tahu persis bahwa beliau membawa kebenaran. Terus, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk merespons kedengkian semacam ini? Bukan dengan kebencian yang sama, justru perintahnya luar biasa. Maka, maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Ini adalah pelajaran tentang kekuatan moral yang tinggi, menghadapi permusuhan dengan kesabaran dan kebesaran jiwa, sambil terus menanti ketetapan dari Allah. Nah, dari semua interaksi sosial dan teologis ini, rangkaian ayat ini membawa kita pada sebuah pertanyaan puncak yang paling fundamental. Sebenarnya, siapa sih yang berhak atas jalan keselamatan dan surga?
Di zaman itu, seperti yang disebutkan di ayat 111, ada klaim-klaim yang saling bertentangan. Sebagian kalangan Yahudi bilang yang masuk surga itu cuma orang Yahudi. Sementara sebagian kalangan Nasrani juga mengklaim yang masuk surga itu ya cuma orang Nasrani. Masing-masing menganggap keselamatan itu hak eksklusif kelompoknya sendiri. Al-Quran membantah kedua klaim eksklusif ini dengan sebuah istilah yang menarik, angan-angan kosong mereka atau amaniyahum. Kemudian, Al-Quran menantang mereka dengan sebuah standar universal. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu kalau kalian memang orang-orang yang benar. Setelah menolak klaim-klaim yang hanya berdasarkan identitas kelompok, ayat 112 kemudian menetapkan sebuah prinsip universal untuk meraih keselamatan. Prinsip ini sama sekali tidak terikat pada label, keturunan, atau kelompok tertentu, tapi pada dua syarat utama. Dua syarat itu adalah, yang pertama, barang siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah, atau aslama wajhahu lillah. Dalam idiom Arab, wajah itu kan bagian tubuh yang paling mulia dan mewakili keseluruhan diri kita. Jadi, ini artinya adalah penyerahan diri yang total, tulus dan ikhlas kepada Allah. Syarat kedua, dan dia berbuat baik, atau wahwa muhsin. Artinya, dia membuktikan imannya itu dalam bentuk amal-amal soleh yang nyata. Inilah jalan keselamatan yang sejati. Jadi, dari semua rangkaian pembahasan tadi, apa pelajaran abadi yang bisa kita petik baik untuk komunitas muslim di masa lalu maupun untuk kita semua yang hidup di zaman sekarang? Rangkaian ayat 104-113 ini pada dasarnya seperti sebuah kurikulum untuk membangun komunitas ilahi. Ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk waspada dalam berkomunikasi, teguh saat menghadapi keraguan, punya kekuatan mental untuk membalas dengki dengan kebaikan, dan yang paling penting, ia mendefinisikan siapa mukmin sejati itu. Keselamatan diraih bukan karena label, tapi lewat penyerahan diri yang tulus kepada Tuhan dan amal baik yang konsisten. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di dunia kita yang seringkali didominasi oleh klaim-klaim eksklusif dan konflik identitas, bagaimana cara kita bisa menghidupkan kembali prinsip Al-Quran ini, yaitu untuk kembali fokus pada esensi penyerahan diri yang tulus dan perbuatan baik sebagai jembatan untuk membangun pemahaman, bukan malah membangun tembok pemisah.